Payun. Ke depan, ke depan. Ada apa-apa yang makar terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini materinya tentang pembahasan Iqra Nasab dalam kajian kitab Arba'in. Ya, kitab Arba'in. Terlebih dahulu kita awali
Kemudian ada berapa jenis i'rab? Ada berapa dulu jenis i'rab? 4. 1, berapa? 2, 3, 4. Jajan ya. Kemudian uraian dalam i'rab rofa. I'rab rofa itu dikasih tanda dengan apa saja? Wawu, alif dan nun. Karena qaidah amritinya mana? Li raf'in min hadomatu wawun alif kada kanumun syarifun lamun alif. Nah sekarang oh iya pada kemudian uraian i'rab rofanya dengan domah ada berapa tempat? 2. Ada berapa tempat? Ada 4 tempat. 1 pada sinetron, 2 pada, 3 pada jamur salim, 4 pada fi'il yang murab. Karena qaidah amritinya mana? Padomu fi min mufradin kana wa jamika sirika ala budu wa jamika misika muslimati wa qulubi sekarang yang selanjutnya i'rab rofanya dengan tanda wawu ada berapa tempat? I'rab rofanya dengan wawu ada berapa tempat? Ada 2. 1 ada yang mudzakkar salim, yang kedua ada asmaul lonca. Karena qaidah mana amritinya? Wawu dan ada berapa asmaul lomsa? Apa saja asmaul lomsa itu? Abud, ahud, amun, wadu, ya itu 5. Karena qaidah mana qaidah amritinya? Abud, ahud, amun, wadu, ya. Kemudian tanda rofanya dengan alif dan nun ada berapa tempat? Ada 1, yaitu pada
nasob itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu karena cekoidah. Mana amritinya? Baik, kita bahas tentang ciri yang pertama, yaitu dengan fathah ya. Ciri yang pertama dengan fathah. Kalau dalam kitab Arba'in diuraikan ada yang dohir dan ada yang muqaddarah ya. Itu cirinya. Kemudian yang dohir itu ada berapa tempat? Ada ya, ada 2 yang dohir, ada 5. Kemudian yang muqaddarah ada 4 ya, di dalam Arba'in ya itu ya. Kemudian yang dohir yang 5 itu 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 isim manqus, 4 fi'il mudhari yang sahih akhir alladzi lam yatasi bi akhiri sayun. Kemudian yang kelima fi'il mudhari yang mutal wawu dan ya alladzi lam yatasi bi akhiri sayun. Itu lebih luas pembahasannya dalam Arba'in ini. Tetapi kalau dalam kaidah amriti hanya ada 3 ya, hanya ada 3, yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih sayun ya itu. Nah di situ dijelaskan bahwa i'rab yang pertama itu dengan fathah ya, ciri nasobnya itu dengan harokat fathah. Mana kaidah amritinya yang menjelaskan bahwa harus dibaca fathah, cirinya itu pakai fathah. Pansib bi fathil madhidom min fadluhi illa Jadi setiap lafaz yang dibaca rofa nanti harus dibaca fathah kalau nasobnya. Lafaz-lafaz yang dibaca rofa ketika nasobnya itu harus dibaca dengan harokat fathah gitu. Illa kaindatin, kecuali lafaz indatin ya, jamak muannas salim papatru muni lamun dibaca fathah itu tercegah menang muslimatan gitu ya itu, atau indatan gitu, nggak boleh, harus indatin. Oke, berarti yang pertama kalau dalam kitab Amriti itu dijelaskan ada 3 tempat dalam lafaz yang dibaca fathah, nasobnya itu dibaca fathah, yaitu pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari yang lam yatasil. Lam yatasil itu apa artinya? Tidak terhubung ya, tidak terhubungkan. Lafaz akhirnya itu tidak terhubungkan. Bagaimana maksudnya? Tidak terhubungkan dengan alif yang menunjukkan arti isim tasniah ya, karena nanti kalau terhubungkan dengan alif otomatis tidak bisa dibaca fathah. Contoh apa coba? Contohnya apa? Lafaz Zaidan, ro'aitu Zaidan, kan dibaca fathah ya Zaidannya itu. Tetapi ketika dibaca terhubungkan dengan alif Zaidani, berarti apa?
Berarti harokatnya apa itu? Irobnya apa? Jaidani. Ropa. Ropanya dengan alif. Ya, paham gak? Kemudian yang kedua, tidak terhubungkan dengan wawu yang menunjukkan arti tunggal. Kalau terhubungkan dengan wawu otomatis menjadi jamak nantinya. Ya, itu. Paham gak? Itu yang fi'il mudhari. Tidak terhubungkan juga dengan huruf iya. Ya. Tidak terhubungkan dengan huruf iya. Nanti kalau terhubungkan dengan huruf iya maka harokatnya tidak fathah lagi. Gitu. Paham gak? Itu kaidahnya apa? Fansib bi fatima bi dhamin qad rubi illa kahindadin fafatuhu muni. Ya, halaman berapa amritinya? Ada nggak? Di halaman berapa? Di halaman 16 ya. Tuh, kita berarti mengulas kembali materinya. Oke. Sekarang yang ketiga, i'rab nasab yang ketiga alamatnya pakai apa? Pakai kasroh. Ya, pakai kasroh. Ya. Harokat barisnya yang di bawah itu namanya kasroh. Nah, i'rabnya itu pakai kasroh. Ada berapa tempat yang tandanya dengan kasroh itu? Nasab, i'rab nasab, cuman tandanya itu dengan kasroh. Ya, ada berapa tempat? Ada satu tempat, yaitu pada jamak muannats salim. Ayo, berapa tempat? Oh, jamak muannats salim ya, di situ jamak muannats salim. Oke, betul, jamak muannats salim dan apa? Asmaul khamsah. Ya, cirinya nasab dengan kasroh ada dua tempat, berarti satu pada asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah bunyinya? Iya, abun, ahun, hamun. Nah, nanti coba perhatikan, bayangkan ya, bayangkan bi akhika, ya, itu kan kasroh berarti. Tapi nasab, coba contohnya apa? Oh, i'rabnya ini dengan alif. I'rabnya dengan alif dan kasroh. Oh iya, maaf. Tadi jangan dulu Pak, jangan dulu yang pakai kasroh, pakai alif. Nasab, ciri nasabnya itu yang kedua pakai alif. Coba lihat Duna Arba'innya, yang kedua itu pakai alif. Ciri nasabnya itu pakai alif. Ada pada contoh asmaul khamsah. Ya. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka. Ya, pakai alif. Kemudian apalagi yang asmaul khamsah? Abun, ahun, hamun, ra'aitu ahamaka. Ada alifnya. Oke, masuk? Nah, berarti i'rabnya yang pakai alif ketika nasab yaitu pada asmaul khamsah. Kemudian ciri yang ketiga, kasroh. Cirinya pakai kasroh ketika dibaca nasab
yaitu pada jama' muannas salim. Contohnya apa? Hah? Nasob, ya, i'rab nasob. Contohnya pada jama' muannas salim. Ra'aitu muslimatin. Oke, masuk. Ra'aitu muslimatin. Berarti nasob itu. Cuman cirinya itu pakai kasroh. Ya, alamat nasobnya itu pakai kasroh pada jama' muannas salim. Karena cekoidah mana amritinya? Waj'alinas bil khamsati asma'ani wansibikas rijamika nisin urib. Itu yang merintahkan bahwa cirinya nasob pakai alif dan kasroh gitu. Nanti kalau yang pakai alif letaknya pada dibaca nasob, cirinya itu pakai alif, letaknya pada asmaul khamsah. Kemudian dibaca nasob, cirinya pakai kasroh itu pada jama' muannas salim. Gitu uraiannya. Ya, diingatkan. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat ya. Yang keempat dibaca nasob, cirinya itu pakai ya, huruf ya. Ada berapa tempat? Dua. Satu isim tasniyah, dua jama' mudzakkar salim. Cirinya nasobnya itu pakai huruf iya. Ya, ada dua tempat, yaitu pada isim musanna dan yang kedua pada jama' mudzakkar salim. Karena cekoidah mana amritnya? Wanasbuki bismillahi qadsunina musoh dia itu. Oke. Kemudian yang terakhir, selesai sudah. Cirinya nasob itu dengan hadfun nun. Artinya apa? Membuang huruf nun. Ada berapa tempat? Hanya ada pada satu tempat, yaitu terjadi pada af'alul khamsah. Karena cekoidah mana amritinya? Wal khamsatul af'ali ay sultan kasih fahakunu mirabimut la yajib. Coba minta contohkan pada af'alul khamsah, yaitu dengan pembuangan nun. Apa contohnya? Halo? Cirinya nasob dengan cara membuang nun, huruf nun, yaitu pada af'alul khamsah. Panyontohan. Apa bunyinya af'alul khamsah? Apa bunyinya af'alul khamsah? Ya, alani tak ya aluna tak aluna tak alina. Ayo buang nunnya dengan memasuki huruf apa? Amil nawasib. Yuk masukkan.
Apa huruf amil nawasibnya? Lan, contohnya lan. Layab ala, lan tab ala, layab alu, lan tab alu, lan tab ali. Ya, itu karena kaidah yang menjelaskan tentang apa? Cirinya nasab dengan membuang huruf nun. Mana kaidahnya? Wal khamsatun al-ali aisyutan tasib akunun li rohimot lakon yajib. Fahadhi kulluha mansubatun, kabeh af'alul khamsate dibaca nasab, wa alamatun nasbiha an-nunu, cirinya nasabnya itu dengan yaitu huruf nun al-mahdufah yang dibuang. Kenapa? Karena niabatan, pengganti dari apa coba? Pengganti dari apa coba? Niabatan. Sekali lagi, af'alul khamsah itu fiil-fiil yang 5 itu yang bunyinya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nasabnya itu dengan cara dibuang nunnya, dengan cara kemasukan amil nawasib. Apa saja amil nawasib? Banyak yang kita dapatkan, yaitu lan, ya, lan, buang nunnya, layab ala, lan tab ala, layab alu, lan tab alu, lan tab ali, ya. Tak itu dibaca nasab dengan cara membuang nun itu sebagai ciri-cirinya, yaitu nun dibuang, sebab menjadi pengganti pembuangan nun itu menjadi pengganti dari apa? Dari fathah, betul, dari fathah. Begitu, makanya harus rotok. Itu kolaborasi antara kajian Amriti, kajian Arba'in dengan dikuatkan dengan Amriti, harus bisa diterapkan. Nanti mana kaidah alfiahnya? Udah belum ngaji gitu. Mana ininya? Harus begitu. Kita harus semuanya, keterangan apapun bentuknya harus ada referensi yang menjelaskan, baik fikih, nahwu dan lain sebagainya. Makanya penting untuk mengulang-ulang materi ini. Baik, itu untuk pembahasan di hari ini, yaitu pembahasan tentang i'rab nasab, tentang i'rab nasab. Kemudian yang selanjutnya yaitu i'rab jar, atau dengan istilah lain disebut khofad, ya, khofad. Cirinya khofatnya itu dengan 1 kasroh, 2, 3 kata. Sekarang yang kasroh, cirinya khofat dengan kasroh terbagi berapa bagian? Ada 2, secara dohir nampak dan secara muqaddarah. Sekarang yang dohir, cirinya pakai kasroh, khofatnya itu atau JR-nya itu dengan kasroh. Ada berapa tempat? 1, isim mufrad, 2, jamak taksir, 3, jamak muannas salim, ya. Contoh yang isim mufrad,
Buatkan contoh yang khofad atau JR-nya itu pakai kasroh, tetapi terbuat dari isim mufrad. Marartu bi Zaidin. Mana yang menjadi contohnya? Lafaz bi Zaidinnya itu isim mufrad yang munsharif, ya, yang munsharif. Yang kedua, yang kasrohnya itu pakai jamak taksir dengan kasroh. Ciri JR-nya itu atau khofadnya itu dengan kasroh, yaitu pada jamak taksir, letaknya pada jamak taksir. Contohnya apa? Apa? Ja'a birijalin, birijalin, ya, birijalin. Kedudukannya jadi apa birijalin? Ja'a birijalin. Kedudukannya jadi apa birijalin? Ja'a wis teka sapa si Zaid, berarti ya tekonya si Zaid birijalin dengan pirang-pirang wong lanang. Nah, itu rijalin. Linnya itu merupakan ciri JR, ya, dengan kasroh. Betul, so. Yang ketiga, kasrohnya dengan ada jamak muannats salim. Contohnya apa? Hah? Marartu. Yang jamak muannats salim bihindatin. Oke. Bihindatin dengan pirang-pirang mbak hindun, ya, lobang hinduna. Itu jamak muannats salim. Bi muslimatin. Yang penting kita jelas paham bahwa kasroh itu merupakan ciri daripada khofad atau daripada JR. Oke. Selanjutnya yang muqaddarah, yang maksur. Apa pengertian maksur? Ayo, masih ingat enggak apa maksur? Maksur. Isim maksur itu apa? Pengertian maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Contohnya apa? Musa, ya. Itu, ayo contohkan. Contohkan, contohnya apa? Maksur itu adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Itu contohnya Musa, ya. Hok contohkan. Buatkan kalimatnya. Apa? I'rab jar. Lanjutlah. Apa? Marartu masajidi di Musa. Marartu Masajidi di Musa. Marartu Masajida. Nah, begitu. Betul. Marartu masajida di Musa. Marartu masajida Di Musa. Musa. Marartu masajida itu dunia. Marartu masajida di Musa. Di Musa. Di Musa. Ini namanya ayat lazimah. Ini kan termasuk kalau tidak di Musa. Ada tahu tidak? Tidak ada. Cuma muqaddarah
Kita sokul dengan ayat kasroh itu. Ya. Cuma kalau dikira-kirakan itu namanya ciri JR dengan kasroh yang masuk pada contoh isim maksur. Sekarang yang selanjutnya pada isim mankus. Apa isim mankus pengertiannya? Isim yang akhirnya berupa ya lazimah. Contohnya apa? Al-Qadi. Contoh, ayo masukkan ini huruf jarnya. Huruf jarnya itu dengan kasroh. Marortu ulama kalau tinggi gimana dipotong dipirakan itu kemasukan kasroh ya, karena merupakan ciri jernya dengan kasroh itu. Apalagi yang selanjutnya isim yang mudhof pada ya mutakalim. Contohnya apa? Gulami, iya. Ya. Gulami. Udah paham lah gulami lah. Lapan gulam kemudian karena yakin karena menunjukkan milik kepemilikan, milik saya gulami, gulam saya gitu, hamba saya. Guys paham lah. Kemudian hikayah mufrad itu mah cerita lah. Oke. Kemudian selanjutnya ciri yang kedua i'rab jarnya itu dengan ya, huruf ya, huruf ya ada pada tempat, ada 3 tempat. 1 pada isim musanna, contohnya apa? Apa contohnya? Maratu bimus limaini, ya, bimus limaini itu. Kemudian yang kedua cirinya jer itu dengan khofatnya itu dengan ya pada jama mudzakkar salim. Contohnya apa? Bimus limina, ya, pakai ya cirinya itu masuknya pada jamu mudzakkar salim. Yang ketiga pada asmaul khamsah, jadi abika, akhika itu pakai masuk harus pakai ada iya ya. Harus ada iya, jangan lupa abika. Maratu bi abika, ahlika, hamika, terus. Oke. Udah, itu cirinya masuk, berarti ya itu cirinya masuk pada asmaul khamsah. Kemudian i'rabnya jar yang ketiga cirinya adalah fathah, yaitu isim ghair munsharif. Masih ingat materi isim munsharif berarti cirinya itu dengan fathah, ya. Bacalah huruf jar
dengan fathah. Apa coba contohnya? Apa contohnya? bil masajidah. Gue bil masajidah. Ya, bil masajidah. Masajidah itu adalah merupakan isim ghair munsharif. Jangan bil masajidi, jangan, kecuali kemasukan alif lam. Boleh bil masajidi, tapi kalau bi masajid dah harus begitu. Ya, itu banyak contohnya, tinggal dikembangkan sendiri. Pokoknya kalau pada isim ghair munsharif itu cirinya JR itu dengan fathah. Mana kaidahnya? Mana kaidahnya? Kaidah amritinya mana yang menjelaskan bahwa JR-nya itu dengan harokat fathah? Wa fidiyain ulama biya. Bukan itu. Wafid bifat ulama lam yansori mimma biwas fil soraya kasib. Sekarang yang pakai ya. Ciri JR-nya itu pakai ya. Mana kaidah amritinya? Wa fidiya ulama bihanosib wal khamsatal asma bisa sial. Sekarang mana kaidah amritinya yang menjelaskan bahwa khofatnya atau JR-nya itu pakai kasroh? Papidikas rimamina asma'ul firatihi bidamihai suyan. Mana yang menjelaskan bahwa ciri-cirinya JR itu ada 3 kaidah amritinya? Mana yang menjelaskan bahwa ciri JR-nya itu terbagi 3 bagian? Alamatul abdillahi bi'andobat kasrul waya unsum mata hatun pakot. Sudah itu. Lanjut baca. Papidikas rimamina asma pirati bidamihai suyan sori wa bidiyai ulama bihanosib wal khamsatal asma bisa bihatusib wa bidifat ulama lam yansori mimma biwas fil soraya kasih. Sudah ya, terus bihayahu jalismuni lakaini au ilakan tubni anis nakaini fa'aliku kanisi'at natwadah wasidotul jantilani qaditahan walilakanil walfu'ad lin ohim awajibin lin abinonin wa'alim wa'alim salah sulam nahul alam wazadatan tibat wa'as ma'al ajan kadang-kata nisun bima ada alim wa'iyudot oyatiba da'al. Itu
Jadi dari bait bi'ayyahu jal ismi illatain itu menjelaskan tentang isim ghair munsharif yang harus terus diingat-ingat oleh kalian semuanya. Nanti isim ghair munsharif ada ilatnya, ada dua ilat ya. Ada satu ilat menempati dua ilat. Begitu. Ya. Ada alam, ada mengikuti wajan mafail atau af'ala dan lain sebagainya, itu harus diingat-ingat. Oke, udah? Ya, udah. Mari kita akhiri kajian hari ini sampai pembahasan tentang masalah i'rabnya, ciri i'rabnya dengan huruf jar. Ya. Jadi sekali lagi, kalau isim ghair munsharif itu JR-nya pakai harokat apa? Halo, isim ghair munsharif itu ciri JR-nya pakai apa? Isim ghair munsharif itu pakai fathah, itu baik yang dua ilat ataupun satu ilat, menempati dua ilat. Kita ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus doa. Rabbi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.